terkasih, Petrus dan Paulus yang kita rayakan pada hari ini, dua rasul yang unik seperti tadi di dalam kata pengantar kurang lebih diungkapkan, di mana Petrus mampu menampilkan kekuasaan Allah. Bagaimana Allah bersabda melalui Yesus, dengan mendirikan gerejaku, adalah suatu ungkap bagaimana kehadiran Allah yang harus dihadirkan oleh Petrus. Namun demikian di sisi kemanusiaannya, keberanian Petrus untuk terus bangkit bersama Tuhan dalam kelemahan dan kerapuhannya diungkapkan di dalam bacaan pertama, di mana Petrus keluar dari penjara bersama dengan malaikat. Petrus yang lemah, yang menyerah untuk dipenjarakan demi Tuhan, dan akhirnya juga menampilkan kekuasaan Allah yang selalu hadir ke dalam kelemahan dan kerapuhan manusia. Sementara Santo Paulus menunjukkan kehendak Tuhan yang menyelamatkan semua bangsa. Paulus diutus bukan hanya untuk orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi, melainkan berkembang kepada semua bangsa, dan bersamaan atau mungkin juga kebetulan kunjungan Paulus di dalam mewartakan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang ada di diaspora ternyata menarik juga bagi bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang ada di sekitar situ, di sekitar orang-orang Yahudi yang hidup di dalam diaspora itu. Mereka tertarik pada pewartaan Paulus ini. Maka dengan cara seperti itu gereja semakin berkembang. Satu sisi Paulus mewartakan kebangkitan Yesus, Yesus yang hidup, yang harus terus-menerus diperjuangkan. Namun di sisi lain Paulus juga harus mengalami banyak penderitaan. Penderitaan bagaimana ia harus menjalankan perintah itu, dan akhirnya ia pun menyimpulkan bahwa aku hidup untuk Kristus. Perpaduan kedua rasul ini menjadi tonggak bagi gereja yang terus-menerus menginspirasi agar tetap berkembang, tetap Ecclesia sempre reformanda, bahwa gereja selalu memperbaharui diri untuk menanggapi zaman. Maka dengan cara Paulus dan Petrus ini pun gereja menapaki dunia, menapaki zaman, sekaligus juga mengajak semua orang agar mereka terselamatkan. Tugas-tugas itulah yang kelihatan yang pada masa lalu dilakukan oleh gereja perdana para rasul Petrus, Paulus dan teman-temannya. Sekarang menjadi tugas kita. Kita mewartakan Kristus kepada semua orang semata-mata karena kita mau menghadirkan kebahagiaan, kesejahteraan bagi semua orang.